Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etos kerja di dalam Islam. Sebelum membahas lebih jauh tentang etos kerja, maka mari kita lihat terlebih dahulu ilustrasi gambar berikut ini. Di sini kita bisa melihat ada dua pekerjaan yang berbeda. Yang pertama, ada seseorang yang bekerja sebagai peminta-minta, tetapi yang kedua, ada seorang laki-laki yang tetap bekerja dengan kondisi tubuh yang seperti itu dan dia bekerja sebagai kuli panggul. Dari kedua keadaan ini kita bisa melihat adanya nilai yang berbeda di hadapan manusia dan tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja dan tidak menganjurkan menempuh jalan yang instan seperti meminta-minta karena Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Kata kerja sendiri di dalam bahasa Arab disebut dengan amalah. Dalam Al-Quran, kata amalah disebut 412 kali dan sering dihubungkan dengan amal soleh, yaitu pekerjaan yang membawa kebaikan bagi pelakunya maupun orang lain secara ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kita sering mendengar bahwa kata kerja disandingkan dengan etos. Lalu, apakah pengertian dari etos itu sendiri? Nah, etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang diyakini dalam bekerja. Mungkin dalam Islam ini disebut sebagai niat. Sementara pengertian etos kerja adalah usaha maksimal atau bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etos kerja seorang muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa dalam bekerja tidak hanya untuk memuliakan diri, tetapi sebagai perwujudan amal yang memiliki nilai ibadah. Nah, tentu saja etos kerja di sini harus didasarkan pada kepentingan di dunia dan di akhirat. Lalu mengapa sebetulnya kita harus bekerja? Yang pertama, bentuk wujud penciptaan manusia di bumi, yaitu sebagai khalifah fil ardi atau makhluk yang diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Yang kedua, agar kita menjadi manusia yang unggul. Yang ketiga, agar kita mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang keempat, agar kita bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga menanggung kebutuhan orang lain yang ada di dalam tanggungan kita. Nah, lalu apakah dalil Al-Quran atau hadis mengenai etos kerja ini sendiri atau perintah bekerja itu sendiri? Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturoduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Karena pada dasarnya amal baik dan buruk itu tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman pada hari kiamat yang kelak nanti akan diperlihatkan. Nah, hadis tentang etos kerja diriwayatkan oleh Bukhari dari Mikdam radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.
Nah, di dalam melakukan pekerjaan, tentu saja kita harus memiliki akhlak dan etika di dalam bekerja. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Tobroni, bahwa sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Yang ketiga, harus terpercaya, artinya tidak mengambil yang bukan haknya. Yang keempat, memperhatikan adab dan etika dalam bicara, bergaul, berpakaian, makan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, tidak melanggar syariat. Yang keenam, menghindari subhat. Dan yang ketujuh, menjaga uhuwah dan tidak menimbulkan perpecahan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan etos kerja? Yang pertama, membuat skala prioritas. Artinya kita harus mengetahui mana yang penting dan mendesak. Karena itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih terarah. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, kita berkolaborasi untuk bekerjasama dan saling menjaga motivasi. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan. Dan yang kelima, melibatkan teknologi untuk membantu mempermudah pekerjaan. Lalu manfaat apa yang bisa didapatkan dari kerja keras? Yang pertama, menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri. Yang ketiga, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai salah satu wujud ibadah. Dan yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Ada banyak contoh perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai seorang pelajar, tentu saja ada banyak kerja keras yang dapat kalian lakukan. Di antaranya yang pertama, misalkan datang tepat waktu. Karena itu juga membutuhkan usaha atau kerja keras. Yang kedua, memakai pakaian sesuai aturan. Dan yang ketiga, kita dapat belajar dengan tekun. Nah, segala kerja keras yang kita lakukan harus dibarengi dengan doa agar kita terhindar dari rasa sombong ketika kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan juga terhindar dari rasa putus asa ketika usaha yang kita lakukan belum berhasil. Nah, inilah doa yang dapat kita amalkan agar kita terhindar dari rasa malas. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Doa ini berbunyi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang, dan dikendalikan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan fitnah ketika hidup dan mati." Begitulah Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bekerja keras dan berharap kepada Allah dengan hati yang penuh zikir agar apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan Allah. Sebagai penutup, ada sebuah ungkapan yang bagus yang menyebutkan bahwa tidak ada jaminan kerja keras yang akan membuahkan kesuksesan, tetapi kesuksesan membutuhkan kerja keras. Mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk kita agar senantiasa bersemangat di dalam meraih apapun yang kita inginkan. Meskipun hasilnya tetap harus kita pasrahkan kepada Allah yang mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.